Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 semester ganjil. Sebelumnya jangan lupa bila suka dengan ini klik like, kemudian subscribe, kemudian share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Baik, kemarin kita setelah mempelajari kita belajar 4 tentang relay. Sekarang kita akan ke kegiatan belajar selanjutnya, yaitu kegiatan belajar 5 tentang lampu rem, lampu mundur ya. Baik, selanjutnya pada kegiatan belajar 5 ini kita akan membahas tentang lampu rem dan lampu mundur. Tujuannya siswa dapat menjelaskan kegunaan lampu rem dan lampu mundur. Kemudian siswa dapat menjelaskan konstruksi dan cara kerja saklar rem dan saklar mundur. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kontrol permukaan minyak rem dan tekanan minyak rem. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan rangkaian lengkap lampu rem dan lampu kontrol rem serta lampu mundur. Baik, selanjutnya pada materi lampu rem dan lampu mundur. Lampu rem sendiri berfungsi untuk memberi tanda pada pengendara lain bahwa kendaraan kita sedang melakukan pengereman. Lampu rem di atas dapat dilihat dari jauh meskipun masih ada mobil-mobil di antaranya. Jadi ketika kita mau berhenti atau mengurangi kecepatan, lampu rem wajib hidup. Kalau tidak belakang kita nggak tahu kita mau ngerem atau mau berhenti atau mengurangi laju kendaraan. Selanjutnya ini contoh gambaran lampu rem. Jadi ketika mobil nomor 1 mengerem, lampunya di atas, maka di belakang sendiri akan melihat di depan mau mengerem. Nah, yang tengah otomatis juga mengerem juga. Yang ketiga lebih waspada. Gambar 5.1 posisi lampu rem. Pengemudi pada kendaraan 3 masih dapat melihat lampu rem di atas yang menyala pada kendaraan 1, kecuali yang tengah kendaraan bis atau box besar. Itu enggak mungkin bisa terlihat. Berikutnya, pengemudi pada kendaraan 3 masih dapat melihat lampu rem di atas yang menyala pada kendaraan 1. Jadi yang ini tadi masih dapat melihat kendaraan 1. Rangkaian lampu rem: 1 saklar, 2 lampu rem. Ini saklar lampu, ini aki, fuse, saklar, lampu rem kanan kiri, massa. Saklar lampu rem ada 2 macam, yaitu saklar mekanis dipasang pada pedal rem. Saklar menghubungkan bila pedal rem ditekan. Kemudian saklar hidrolis dipasang pada silinder utama. Saklar menghubung pada saat tekanan minyak rem sudah mencapai 0,5 sampai 1,5 bar. Di antara ini boleh. Kalau kurang, kemungkinan besar lampu tidak akan menyala atau menyalanya telat. Yang kelebihan, lampu akan terlalu cepat menyala. Ini gambaran saklar lampu rem tadi yang hidrolis, ini yang mekanis. Selanjutnya saklar hidrolis: nomor 1 saluran minyak rem, nomor 2 membran, nomor 3 plat kontak, nomor 4 terminal positif negatif. Selanjutnya, bila tekanan minyak rem sudah mencapai 0,5 sampai 1,5 bar, membran 2 akan tertekan. Membran juga akan menekan kontak sampai berhubungan sehingga lampu rem menyala. Jadi ini membran 2 akan menekan sehingga lampu rem nomor 3 plat kontak akan menekan sehingga lampu menyala. Lampu kontrol rem terletak pada ruang panel, berfungsi untuk memberi tanda pada pengemudi bahwa ada masalah pada rem hidrolis atau rem mekanis atau rem parkir masih bekerja. Biasanya satu lampu yang menyala dengan warna merah
dihubungkan dengan saklar-saklar pengontrol rem mekanis, pengontrol permukaan dan tekanan minyak rem. Yang ini lampu kontrol rem mekanis atau rem parkir yang ada di sini. Dia akan menekan, kalau ini ketarik otomatis dia akan nyala. Nomor 1 lampu kontrol, 2 saklar rem mekanis, gambaran saklar mekanis. Lampu kontrol permukaan minyak rem, ini dia, 1 baterai, 2 saklar pengontrol, 3 pelampung, 4 tangki minyak, 5 minyak rem. Bila ada kebocoran pada sistem rem, permukaan minyak rem akan turun sehingga saklar menghubung lampu kontrol menyala. Jadi yang di sini tangki minyak rem. Jadi bila ada kebocoran sistem rem, permukaan minyak rem akan turun. Nah, ketika ini turun, maka otomatis akan naik dan mendorong plat sehingga saklar pengontrol menyala. Lampu kontrol tekanan minyak rem dan saklar mekanis. Yang nomor 1 tangki minyak rem, nomor 2 torak silinder utama, 3 torak pengontrol tekan, 4 saklar kontrol. Ini saklar kontrol, 5 lampu kontrol. Gambaran kontrol tekanan minyak rem dengan saklar mekanis. Kebocoran pada sistem pengereman, lampu kontrol menyala. Yang kedua, kebocoran pada sistem pengereman 2. Gambaran lampu kontrol tekanan minyak rem dengan saklar mekanis. Lampu kontrol tekanan minyak rem dengan saklar hidrolis. Sistem pengereman 1 dan 2 masing-masing dilengkapi dengan 1 saklar yang mempunyai 3 terminal. Dengan 3 terminal ini berarti saklar juga dipakai untuk lampu rem. Itu nomor 1 membran, 2 penekan, 3 kontak 1, 4 kontak 2. Itu 2. Lampu kontrol tekanan minyak rem dengan saklar hidrolis. Saklar hidrolis. Rangkaian posisi diam. A. Saklar sistem rem 1. B. Saklar sistem rem 2. C. Lampu kontrol rem. D. Lampu rem. Saklar kontrol ditekan oleh tekanan. Jadi yang ini saklar dikontrol oleh tekanan. Pada posisi diam, pedal rem tidak bekerja. Kontak 87A tidak berhubungan dengan terminal 82A. Lampu kontrol dan lampu rem tidak menyala. Bila tidak terjadi kerusakan pada sistem rem, pada saat pedal rem ditekan, lampu rem akan menyala. Karena terminal 81 berhubungan dengan 82A, setelah satu sistem rem rusak, tekanan minyak rem tidak mencapai 0,5 bar, lampu kontrol menyala. Yang ini tadi 81, karena tekanan tadi ini C kontrol. Nah, ini dek 81 berhubungan 82 otomatis menyalakan juga 8182A sehingga lampu kontrol rem menyala. Lampu kontrol keausan sepatu rem. Saklar pengontrol dipasang pada sepatu rem piringan. Bila sepatu rem sudah mencapai ketipisan tertentu, lampu kontrol akan menyala. Ini pada piringan sepatu rem. A. Lampu kontrol. B. Relay. C. Saklar kontrol. Hubungan ke massa relay membuka akan putus. Bila sepatu rem sudah tipis, kabel di dalam sepatu rem akan
sepatu rem putus karena gesekan, akibatnya lampu kontrol menyala. Pada jenis rangkaian lain ada satu kabel di dalam sepatu rem. Bila keausan sepatu rem, kabel itu langsung berhubungan dengan piring rem pemasa. Jadi ini satu kabelnya kampasnya tipis, kabelnya melupas, akan berhubungan dengan massa. Jadi bila keausan sepatu rem, kabel itu langsung berhubungan dengan piring rem. Itu menandakan kampas sudah menipis. Rangkaian lengkap lampu rem dan lampu kontrol rem. Saklar peda rem, ini B lampu rem, C lampu kontrol rem, D saklar kontrol permukaan minyak rem, E saklar rem parkir. Jadi ada saklar peda rem yang A, B lampu rem, C lampu kontrol rem yang ada di dashboard, D saklar kontrol permukaan minyak rem, sama E saklar rem parkir. Lampu mundur rangkaiannya A saklar mundur, B lampu mundur, C pengedip, D klakson. Ini saklar mundur dengan klakson. Biasanya pada truk itu tit. Pada kendaraan besar truk, lampu mundur dilengkapi dengan sistem suara. Kenapa pada kendaraan sedan sistem suara diperlukan? Ya kenapa? Karena sedan bisa melihat belakang, kalau truk tidak bisa melihat belakang langsung. Itulah. Rangkuman. Lampu rem berfungsi untuk memberi tanda pada pengendara lain bahwa kendaraan kita sedang melakukan pengeriman atau mengurangi kecepatan. Yang kedua, saklar lampu rem ada dua macam, saklar mekanis dipasang pada peda rem dan saklar menghubung bila peda rem ditekan. Yang satunya saklar hidrolis dipasang pada silinder utama. Saklar menghubung pada saat tekanan minyak rem sudah mencapai 0,5 sampai 1,5 bar. Ini gambaran saklar hidrolis. 1 saluran minyak rem, 2 membran, 3 plat, yang keempat terminal. Bila tekanan minyak rem sudah mencapai 0,5 sampai 1,5 bar, membran 2 akan tertekan. Membran juga akan menekan kontak sampai berhubungan sehingga lampu rem menyala. Ini membran 2 berhubungan dengan plat kontak. Lampu kontrol rem berfungsi untuk memberi tanda pada pengemudi bahwa ada masalah pada rem hidrolis atau rem mekanis atau rem parkir masih bekerja. Lampu kontrol permukaan minyak rem dengan saklar mekanis mengontrol bila ada kebocoran pada sistem rem. Permukaan minyak rem akan turun sehingga saklar menghubung lampu kontrol menyala. Berikutnya, lampu kontrol tekan minyak rem dengan saklar mekanis untuk mengontrol kebocoran pada sistem pengeriman. Jika salah satu saluran minyak rem bocor, maka lampu kontrol akan menyala. Jadi ini mengontrol kebocoran pada sistem pengeriman. Jika di roda-roda itu salah satu bocor, otomatis lampu menyala. Lampu kontrol tekanan minyak rem dengan saklar hidrolis mengontrol bila ada kebocoran pada sistem rem. Permukaan minyak rem akan turun sehingga saklar menghubung lampu kontrol menyala. Yang terakhir, lampu kontrol keausan sepatu rem. Saklar pengontrol dipasang pada sepatu rem piringan. Bila sepatu rem sudah mencapai ketipisan tertentu, lampu kontrol akan menyala. Itu yang untuk lampu kontrol keausan sepatu rem itu gunanya untuk mengetahui kampas rem sudah tipis atau hampir habis. Baik, untuk tugas kegiatan belajar 5, yang pertama cara beberapa jenis relay. Yang pertama, identifikasi jenis saklar rem dan saklar mundur. Yang kedua, identifikasi
letak posisi saklar rem dan saklar mundur pada beberapa kendaraan. Jadi ini jenis rem ya, ini jenis rem bukan relay. Cari beberapa jenis rem. Yang pertama, identifikasi jenis-jenis saklar rem dan saklar mundur. Cari di internet atau di buku-buku. Yang kedua, identifikasi letak posisi saklar rem dan saklar mundur pada beberapa kendaraan. Jadi bisa ngecek kendaraan langsung, mobil atau sepeda motor atau mobil dengan berbeda jenis atau merek. Untuk tugas kegiatan belajar 5. Lanjutnya tes formatif. Sebutkan fungsi lampu rem. Yang kedua, saklar lampu rem ada 2 macam, sebutkan. Yang ketiga, berapa tekanan minyak rem supaya saklar rem hidrolis bekerja. Yang keempat, jelaskan fungsi lampu kontrol rem yang ada pada panel kemudi. Yang kelima, jelaskan apa kegunaan lampu kontrol permukaan minyak rem. Yang keenam, jelaskan fungsi lampu kontrol tekanan minyak rem dengan saklar hidrolis. Yang ketujuh, jelaskan kegunaan saklar kontrol keausan sepatu rem. Jadi silahkan kerjakan di selembar kertas. Kemudian tugas di foto, kemudian kirim ke guru mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan Anda. Ya, untuk tes formatif ada soal. Jadi dari kegiatan belajar 5 tadi, apakah paham atau belum, silahkan kerjakan. Selanjutnya tugas dikerjakan di selembar kertas, dikirimkan ke guru mata pelajaran Anda. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kegiatan belajar 5 ini pada sistem lampu rem dan mundur. Ya, jangan lupa tadi klik subscribe dan like, share, tekan tanda lonceng untuk mengikuti pembelajaran kegiatan belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.